Kamu mau menyakiti orang? Tak ada yang mau menyakiti siapapun. 10 tahun lalu, ayahmu dihabisi, ibumu dipermalukan. Kamu tidak ingin balas dendam? Dia sudah menghadapi hukum. Kamu tahu kenapa kamu di sini? Aku mengalami gangguan mental. Dok, kamu tanya ini setiap tahun, setiap kali, tes menunjukkan, aku baik-baik saja. Aku rasa kamu berbohong padaku. Sudah 10 tahun ini, aku minum obat setiap hari, baca buku, bacakan kitab, dan cek kesehatan. Kamu seorang dokter? Kamu harus percaya ilmu pengetahuan? Bukan meragukan aku. Kamu boleh pergi. Kamu sudah dipenjara 10 tahun. Lupakan saja. Raja Desa Wijaya sudah kembali. Mama. Mama, anakmu sudah kembali. Senang kamu kembali. Senang kamu kembali. Bos Wijaya. Bertahun-tahun kamu di dalam. Anakmu tidak mengecewakanmu. Hari-hari baik itu masih di depan. Bima, berhenti bekerja sekarang. Datang minum air. Mulai sekarang, ayo kita hidup dengan damai. Kami tidak akan mendengarkan. Kami tidak akan mendengarkan. Bima. Bima. Mama? Dia menghabisi papa. Dia menghancurkan keluarga kita. Beberapa tahun bilang maaf, dan semuanya dilupakan? Anakku. Kami tidak akan melawan dia. Kami akan pindah besok. Pindah ke gunung. Ke tempat yang jauh. Kenapa orang baik harus bersembunyi, sedangkan orang sampah seperti dia mengadakan pesta mewah dan menikmati sorotan? Kenapa? Anakku, dengarkan mama, jangan pergi. Aku hanya tinggal kamu. Aku tidak ingin kamu mengalami apa-apa. Dewi, aku, Ardi Wijaya. Sudah kembali lagi. Bima, ayahku sedang membantu kamu dengan mengadakan perjamuan di rumahmu untuk merayakan kembalinya. Dewi, datang ke sini. Datang ke sini. Hidup di luar sini sangat nyaman. Kalian berani datang ke rumahku untuk mengadakan pesta untuk Ardi? Mengapa aku tidak boleh? Apa kamu benar-benar berpikir hidup ayahmu yang menyedihkan bisa membuatku di penjara selama bertahun-tahun ini? Sekarang aku sudah keluar, aku akan menyelesaikan masalah dengan kamu dan ibumu. Papa jujur sepanjang hidupnya, tetapi mengalami kecelakaan tragis. Dia melukai seseorang, mengatakan itu adalah kecelakaan, dan sekarang dia bisa bebas. Kemarilah. Kesabaranku sudah menipis. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu tidak datang ke sini, aku akan buat semua orang di sini menderita.
Bos Wijaya, apa hubungannya ini dengan kami? Salahkan keluarga Santoso. Mereka tidak akan membiarkanmu hidup dengan damai. Sudah seperti ini selama 10 tahun. Kamu dan ibumu ingin membuat kami semua dihabisi? Kamu lihat ayahku dipukuli olehnya. Sekarang, kamu mau aku tunduk pada pembunuh ayahku? Ayahmu sudah dihabisi. Dan kamu masih melawan mereka? Apa dia bisa hidup kembali? Betul sekali, kamu sangat egois. Benar. Orang luar. Pembuat onar. Apalagi yang kamu tunggu? Pergi ke sana. Bodoh kecil. Orang luar. Pembuat onar. Berhenti berteriak. Jangan teriak-teriak. Aku akan pergi. Aku berangkat sekarang. Mama, Jangan gegabah. Hanya kamu yang tersisa untukku. Dewi. Astaga. 10 tahun. Nak. memotong kayu. Tidak. Ayolah. Minum obatmu. Minum obatmu sekarang. Kamu akan baik-baik saja setelah meminumnya. Minum saja. Kalau tidak diminum sekarang, akan terlambat. Aku masih punya ibuku, aku tidak boleh mengalami kambuh. Kenapa kamu berpura-pura? Jangan provokasi dia. Itu baru pertama kali. Dia sedang kambuh. Aku sangat takut. Jangan takut, Papa. Kita pernah lihat orang gila sebelumnya. Bukan si idiot di pintu masuk desa itu salah satunya? Kembalikan obatnya. Ini. Baiklah. Ambil sendiri. Tidak. Ambil. Jangan dorong aku. Letakkan pisaunya. Dengarkan Mama. Nah, Aku memaksamu. Apa? Ayahmu itu pecundang. Dan kamu juga. Kamu sebaiknya mengalami kambuh dan tampil untuk semua orang. Ngomong-ngomong, sulit ditemukan. Barel ini bagus. Ayo, tahan dia untukku. Agar dia bisa tunjukkan pada semua orang bagaimana sapi minum air. apa yang kamu lakukan? Tidak. Tidak. Nak. Nak, apakah kamu lupa bagaimana ayahmu dihabisi? Kalau sesuatu terjadi padamu, bagaimana Mama seharusnya hidup sendirian? Minggir dari jalanku. Aku tidak bisa menebang kayu. Aku masih harus merawat ibuku. Dia sakit. Dia hanya punya aku. Menebang kayu. Dia akan mengalami kambuh. Kamu akan terlambat. Jauh dari dia. Lalu apa jika dia mengalami kambuh? Kalian bodoh. Kalian membuat anakku jadi gila. Kalian semua akan dihabisi. Oh, persetan denganmu. Kamu pikir aku takut? Memotong kayu. Ah. Memotong kayu. Ah. Aku akan menghabisimu. Bima, berhenti. Bima, setelah ayahmu dihabisi, aku menamaimu Bima Santoso. Agar kamu bisa bertahan. Agar kamu bisa bertahan hidup. Aku tidak bisa menahan ini lagi. Si tampan. Kalau begitu lakukan saja. Apa? Takut? Pesta hari ini, keluarga Wijaya yang mengadakan. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku hampir tidak bisa mengendalikan diri. Apa yang kamu omongkan? Aku bilang, aku akan menghabisimu. Kamu akan mati. Mama? Mama? Jangan nakut-nakutin aku seperti itu. Mama? Mama baik-baik saja. Itu hanya penyakit lama saya. Ya? Ya. Kamu akan baik-baik saja. Aku akan mengantar kamu ke rumah sakit sekarang.
Ayo pergi. Persetan denganmu. Si tampan. Kamu berani menusukku? Aku hampir tertipu oleh ancamanmu. Mama, Aku tahu kamu tidak punya nyali. Mama. Mama, kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Kamu, keluar dari jalanku. Menyuruhku menghilang? Kamu si tampan kecil. Kamu berani menyuruhku menghilang? Nah, bagaimana jika aku tidak? Jika kamu tidak menghilang, maka kamu akan dihabisi. Kamu dengar itu, Papa? Dia benar-benar ingin aku dihabisi, ya? Aku hanya akan mengatakan ini sekali lagi. Jangan halangi aku, atau... Takut dihabisi? Aku? Aku pengecut paling besar di sekitar ini. Tak ada yang lebih menakutkan daripada dihabisi. Kalau begitu, cepatlah dan biarkan dia lewat. Dia akan menghabisi kita. Bergerak. Bima, cepat. Antar mama kamu ke rumah sakit. Semua, bergerak. Sekarang, Mama. Mama. Berhenti. Membiarkan dia dihabisi begitu mudah sama sekali tidak menyenangkan. Mama. Mama. Tidak apa-apa. Hari ini, aku kasih kamu satu kesempatan. Satu kesempatan. Tidak. Ayo. Tidak, anakku. Mama. Mama, jangan nakuti aku. Mama. Mama. Mama dihabisi. Dia pergi menemui papa. Sudah tidak ada yang menjaga aku lagi. Tidak ada yang menjaga aku. Mereka pantas dihabisi. Mereka pantas dihabisi. Mereka pantas dihabisi. Mereka pantas dihabisi. Hei, si tampan. Berani-beraninya kau sakiti anakku? Aku akan habisi seluruh keluargamu. Hamfah, Papa. Kenapa kamu takut sama dia? Kamu cuma si tampan doang. Kamu berani? Buka matamu lebar-lebar, sialan. Dan lihat apakah aku berani. Mama. Mama. Mama, kamu baik-baik saja, Mama? Halo? Ini rumah sakit, ibuku batuk darah. Kami ada di Desa Wijaya. Tolong datang bantu dia. Kamu si tampan, kamu memukuli anakku sampai babak belur. Kamu pikir bisa pergi begitu saja? Siapapun yang berani menghalangi ibuku berobat hari ini, akan kubunuh. Kamu pikir lagi menakut-nakuti siapa? Tangkap dia. Siapa yang terluka? Ini mama saya. Minggir. Hati-hati. Tunggu. Si tampan. Bos Wijaya. Dewi mengalami pendarahan hebat. Kalau tidak segera ditangani, dia bisa tewas. Ini nyawa manusia. Masa kau? Aku memanggilmu Dokter Sari. Karena keluarga Wijaya masih menghormatimu. Tapi Sari, ku dengar cucumu sekolah di kota. Kapan dia pulang? Dokter Sari. Dokter Sari. Dokter Sari. Mama, kau lihat tadi, kan? Mama, ambulan sudah datang, jangan pergi, kita hampir sampai di rumah sakit, kau akan baik-baik saja. Cepat. Pasiennya di mana? Apa yang kau lakukan? Nenek itu cuma pura-pura. Dia tidak akan mati. Ini bukan urusanmu. Pulang sana. Ada yang menelepon ambulans. Benar atau tidak? Kami harus mengeceknya. Minggir. Menghalangi penyelamatan adalah pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum? Jangan bilang. Aku mudah takut. Jangan bikin aku takut. Dokter Budi. Rumah sakit ada pasien lain yang harus ditangani. Kalau kamu tidak pergi sekarang, pasien lain akan tertunda. Betul. Ayo kita ke rumah sakit. Kamu mau kemana? Kamu tidak menepati janji. Kata-kata yang buruk itu, anak. Aku hanya ingin melindungimu. Kamu, Bos Wijaya. Lihat matanya. Menakutkan.
Dia tidak akan benar-benar mengambil pisau dan menyerang kita, kan? Anakku, jangan sentuh pisau itu. Bos Wijaya, kalau dia menyentuh pisau itu, apakah itu membuatnya anak yang buruk? Aku kasih kamu kesempatan hari ini. Anakku, jangan pergi. Kalau kamu membuat kesalahan ini, tidak ada jalan kembali. Persetan denganmu. Jangan ada yang dibiarkan hidup. Mama. Mama, kamu akan baik-baik saja. Kita akan ke rumah sakit. Mama, Kamu, apakah kita hanya akan membiarkan mereka pergi seperti ini? Tutup semua jalan keluar desa. Sekarang, cepat. Apa yang kamu tunggu? Kejar mereka. Kejar. Cepat. Mama, kamu akan baik-baik saja. Tahan saja, kita akan segera sampai di rumah sakit. Saya sudah menghubungi Direktur Hadi dan memberitahu dia hasil pemeriksaan awal. Dia siap untuk penanganan darurat. Tapi sudah terlalu lama. Dan syoknya tidak membantu. Pasien mengalami perdarahan gastrointestinal masif, ditambah banyak komplikasi. Mengingat situasi saat ini, operasi dibutuhkan segera. Mama, tenang saja. Ini semua tabungan saya selama bertahun-tahun. Ini untukmu untuk menikah dan membangun keluarga. Ambil ini, tolong. Ibu Santoso, jangan khawatir. Asalkan kita sampai di rumah sakit dalam setengah jam, masih ada waktu. Direktur Hadi adalah dokter paling berpengalaman di unit gawat darurat kami. Dia akan baik-baik saja. Mama. Bapak, bisakah Bapak pergi sedikit lebih cepat? Ardi, mereka sudah sampai. Baiklah, aku yang urus. Bisa andalkan aku. Mama. Apa yang terjadi? Pasien masih di dalam mobil. Mama. Mama, berbaring, sekarang. Mama, berbaring, cepat. Apa? Kamu buru-buru mau mati? Bayar. Kalau tidak bayar, kamu tidak akan pergi hari ini. Apa yang terjadi? Kamu yang bertanggung jawab, kan? Lihat, kamu merusak mobilku. $100.000. Kalau tidak menyerahkan uang, aku bunuh kamu. Pasien tidak bisa ditunda lagi. Dokter Budi. Jangan gegabah. Kondisi pasien ini sangat kritis. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Kalau ada yang mati, tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Mengancam aku? Dok, kamu merasa hebat? Dok, kamu merasa bisa memutar balik fakta? Itu bukan maksudku. Dokter Budi. Aku mengemudi normal, bahkan mengerem tepat waktu, tapi dia menabrakku dengan sengaja. Bagaimana bisa kamu menabrak orang? Dokter Budi, kondisi pasien semakin parah, kalau tidak ditangani sekarang, akan terlambat. Minggir, atau aku bunuh kamu. Siapa ini? Berani kamu? Di siang hari bolong. Di Desa Wijaya, kamu mau mencelakai orang? Kamu. Kenapa belum datang? Direktur Hadi, sudah saya telepon. Katanya mereka kecelakaan. Sedang diperbaiki, jadi sebentar lagi. Hasil tes pasien sangat buruk. Peluang menyelamatkannya dari awal memang kecil. Jika kita tunda lagi, dia tidak tertolong lagi. Coba periksa lagi. Baik. Kamu? Dia suruh kamu tabrak ambulans? Kamu bekerja sama dengan dia? Hei, jangan ngomong sembarangan. Dia jelas-jelas tidak melihat. Dan menabrak saya. Kamu jelas-jelas menabrak kami dengan sengaja. Kalau terus mengganggu kami, saya akan telepon polisi. Telepon polisi? Silakan. Saya hampir lupa. Ada orang di ambulans itu.
Yang butuh pertolongan, kan? Kita di daerah terpencil. Saat polisi datang, kita tidak tahu dia masih hidup atau sudah mati. Dia benar. Kita tidak bisa menunggu. Bapak Wijaya, ini kesalahan saya. Untuk perbaikan, saya akan bayar. $100.000, saya bayar. Lihat. Itu lebih baik. Bayar. Tapi saya tidak punya uang sekarang. Begini, saya akan tulis surat janji bayar. Rian, jangan biarkan bocah ini menipu kamu. Keluarga Santoso sangat miskin. Kalau kita biarkan dia lepas hari ini, sulit nanti mengejar dia. Kamu bercanda? Bima, kalau saya biarkan kamu lepas hari ini, dari siapa saya dapat uang nanti? Dokter Budi, pasien mengalami perdarahan internal, ini sangat serius. Bapak Wijaya, kondisi ibu saya saat ini sangat serius. Dia satu-satunya keluarga yang saya punya. Kami berasal dari desa yang sama. Kemana lagi saya bisa lari? Saya pasti akan membayar kembali uang ini. Saya hanya memohon, tolong minggir dulu, ya. Jika saya tidak melihat uangnya hari ini, kalian tidak akan bisa pergi kemanapun. Kamu sedang menyakiti seseorang? Tidak takut karma? Menyakiti seseorang? Apa hubungannya dengan saya? Lagi pula, karma. Pernahkah kamu melihat karma di dunia ini? Dia dan Ardi Wijaya berkolusi. Dia pasti tidak akan membiarkan kami lewat. Dok, ayo kita ambil rute lain, ayo pergi. Makanya semua orang di desa menyebutmu bodoh. Kamu benar-benar berpikir kamu punya jalan keluar lain? Bima, Bima. Kamu benar-benar berpikir naik ambulans itu berarti semuanya baik-baik? Kamu berani mengeluarkan pisau pada saya? Kamu benar-benar berpikir saya telah duduk-duduk selama bertahun-tahun? Jika ibu saya dihabisi, saya akan membuatmu menyesal. 10 tahun di penjara, belum cukup. Apa hubungannya dengan saya? Jika kamu tidak membayar sekarang, dan lari, kamu yang membuat kesalahan. Yang akan dipenjara adalah kamu. Bodoh. Pasiennya belum sampai. Kita cuma punya waktu 18 menit paling lama. Kalau tidak, dia tidak tertolong lagi. Direktur Hadi, kami baru dapat kabar dari sisi lain. Kondisi pasien sudah berkembang menjadi gagal hati, dan detak jantungnya turun sampai 40. Bapak Wijaya, bisa tolong minggir? Kalau tidak, kami tidak bisa keluar. Oh, dunia ini sungguh aneh. Dulu, kau berkeliling bilang ke semua orang kalau aku orang jahat. Sekarang kau malah minta tolong padaku. Bukannya kau Apa? bilang akan menolong kami? Sekarang kau pikir aku ini orang suci yang mudah memaafkan dan melupakan? Kau mau aku membantumu, bukankah harus ada syaratnya? Apa sebenarnya yang kau mau? 10 tahun yang lalu. Karena kau, aku kehilangan satu kaki, dan aku sudah dipenjara selama 10 tahun. Bagaimana kita melunasi utang ini? Aku cuma mau penjelasan untuk diriku sendiri, sedikit keadilan, keadilan. Kau memukul orang. Aku menyelamatkanmu. Apakah aku orang baik, Pak? Ya, Berarti aku orang baik. Aku sudah dipenjara selama 10 tahun. Pantaskah aku mendapat ketidakadilan ini? Jadi sekarang kau diam saja, ya? Kau sudah membohongiku selama ini. Kau sama sekali tidak merasa aku dizalimi. Dokter Budi, sudah benar-benar terlambat. Jantung pasien sudah berhenti berdetak. Kita harus segera melakukan resusitasi. Ada mayat. Kamu pikir kamu bisa bertanggung jawab untuk ini? Minggir. Dokter Budi. Mama, Ibu Santoso. Dia sudah tiada. Aku minta maaf. Mama. Aku sudah kembali, Mama. Kenapa kamu harus meninggalkan aku?
Kamu berjanji padaku, aku tidak akan pernah menyentuh pisau lagi. Kamu berjanji padaku. Kita akan hidup bersama dengan baik. Aku akan merawat kamu. Kamu bilang, aku melakukan semua itu. Tapi kamu, kenapa kamu harus pergi? Sebenarnya, aku masih sakit. Belum sembuh. Kamu tahu, penyakitku lebih parah sekarang. Tapi untuk bersama kamu, aku menghabiskan 10 tahun, menderita selama 10 tahun, hanya untuk keluar dari rumah sakit. Tapi sekarang, kamu sudah tiada. Di luar sini, tak ada yang tersisa untukku, tak ada yang bisa dipegang, tak ada yang bisa dicintai. Ini uang untuk menyelamatkan nyawa ibu saya. Tapi sekarang sudah tidak diperlukan lagi. Dokter Budi, saya ingin meminta bantuan Anda. Silakan. Selama saya bisa membantu Anda. Di gunung terpencil di luar desa Wijaya, ada kuburan tanpa nisan. Itu kuburan ayah saya. Saya ingin meminta Anda untuk menguburkan mereka bersama-sama. Dan, untuk mereka, membuat sebuah nisan. Anda bisa melakukan semua itu sendiri, bukan? Sayangnya saya tidak akan punya kesempatan untuk melakukannya, dan waktu sudah tidak ada lagi. Tetaplah di mobil, dan apapun yang Anda dengar, jangan keluar. Bima, Selain itu, telepon polisi untuk saya. Telepon polisi, katakan ada pembunuhan, dan suruh mereka datang ke sini. Apapun yang Anda lakukan, jangan biarkan saya meninggalkan desa ini. Sayangnya saya mungkin akan melukai orang yang tidak bersalah. Bima. Ibu Santoso, dia sudah. Ibu saya. Dia sudah dihabisi. Andi, kayaknya dia berlagak agak aneh. Dia orang gila, kapan dia pernah bertindak normal? Baru saja, dia tidak ingin memotong saya, atau memotong ayah saya. Dia memotong, dia berani memotong. Bawa dia ke sini. Hei, si tampan, cepat datang ke sini. Ayah saya ingin bicara dengan kamu. Aku sudah mengincar rumah keluarga kamu. Itu akan menjadi kompensasi untuk kaki saya. Lalu hutang kita akan terbayar. Karena kamu sudah mengakui kesalahanmu, aku bisa membiarkan kamu. Baik. Rumah itu, semua yang kamu ingin, aku bisa memberikan semuanya kepada kamu. Aku rasa, lebih baik aku bakar untuk kamu. Kayaknya, lebih baik aku bakar ini untukmu. Apa yang kamu lihat? Katakan padaku. Apa yang kamu lihat? Aku melihat banyak kayu. Aku memotong banyak kayu. Begitu, Mama tidak akan takut kedinginan. Takut apa? Kedinginan. Memotong kayu. Mama tidak akan kedinginan. Tapi 10 tahun lalu, mama kamu sudah dihabisi. Kamu lupa. Senang kamu kembali. Senang kamu kembali.